Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kumpulan soal-soal CAT P3K khusus bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K di lingkungan Kementerian Sosial. Dalam video kali ini kita akan membahas kurang lebih ada 20 soal terkait kompetensi teknis dan kompetensi profesionalisme pengetahuan kita tentang peraturan perundang-undangan. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk soal nomor 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yaitu mengatur tentang A. Lanjut usia, B. Kesejahteraan lanjut usia, C. Penanganan fakir miskin, D. Kampung siaga bencana, D. Pengembangan kawasan ramah lanjut usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 adalah mengatur tentang kesejahteraan bagi lansia. Jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya, penanganan fakir miskin tercantum pada A. Permensos Nomor 13 Tahun 2011, B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, D. Permensos Nomor 128 Tahun 2011, E. Permensos Nomor 63 Tahun 2013. Penanganan fakir miskin tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Jawaban yang tepat adalah C. Soal yang berikutnya, Permensos Nomor 128 Tahun 2011 adalah mengatur tentang A. Kampung siaga bencana, B. Peraturan imunisasi bayi, C. Kawasan bebas banjir, D. Kawasan ramah lingkungan, E. Penanganan fakir miskin. Permensos Nomor 128 Tahun 2011 adalah berisi tentang aturan mengenai kampung siaga bencana. Soal yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 berisi peraturan yang mengatur tentang A. Lanjut usia, B. Kesejahteraan lansia, C. Penanganan fakir miskin, D. Penanggulangan bencana, E. Pengembangan kawasan ramah lanjut usia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu berisi mengenai penanggulangan bencana. Soal yang berikutnya, peraturan yang mengatur tentang penyuluhan sosial adalah A. Permensos Nomor 15 Tahun 2014, B. Permensos Nomor 14 Tahun 2014, C. Permensos Nomor 13 Tahun 2014, D. Permensos Nomor 11 Tahun 2014, E. Permensos Nomor 10 Tahun 2014. Peraturan yang mengatur tentang penyuluhan sosial adalah Permensos Nomor 10 Tahun 2014. Soal yang berikutnya, Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2014 berisi tentang A. Formasi jabatan fungsional penyuluh sosial, B. Formasi jabatan fungsional tertentu pada dinas sosial, C. Penyuluhan sosial, D. Formasi jabatan penyuluh sosial tertentu pada dinas sosial, E. Angka kredit dan jabatan fungsional.
Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2014 berisi tentang formasi jabatan fungsional tertentu pada dinas sosial. Soal yang berikutnya, PP Nomor 166 Tahun 2014 berisi tentang A. Program percepatan penanggulangan kemiskinan, B. Kawasan ramah lanjut usia, C. Program keluarga harapan, D. Standar nasional SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial, E. Tata cara pengangkatan pegawai. PP nomor 166 tahun 2014 adalah berisi tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan. Soal yang berikutnya, pedoman pengembangan kawasan ramah lanjut usia diatur di dalam Permensos A nomor 4 tahun 2020, B nomor 4 tahun 2019, C nomor 4 tahun 2018, D nomor 4 tahun 2017, E Permensos nomor 4 tahun 2015. Jawaban yang tepat adalah D. Pedoman pengembangan kawasan ramah lanjut usia diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017. Soal yang berikutnya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 berisi aturan tentang A. Program keluarga harapan, B. Rehabilitasi sosial dasar bagi anak yatim, C. Rehabilitasi sosial dasar bagi anak yang terlantar, D. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, E. Sistem jaminan sosial. Permensos nomor 4 tahun 2020 berisi aturan mengenai rehabilitasi sosial dasar bagi anak-anak yang terlantar. Soal berikutnya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 yaitu berisi tentang A. Program keluarga berencana, B. Program keluarga cinta lingkungan, C. Rehabilitasi sosial, D. Program keluarga harapan, E. Restorasi sosial. Permensos Nomor 10 Tahun 2017 yaitu berisi tentang program keluarga harapan. Soal yang berikutnya, Permensos Nomor 10 Tahun 2017 telah diganti menjadi A. Permensos Nomor 10 Tahun 2018, B. Permensos Nomor 110 Tahun 2018, C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018, D. Permensos Nomor 1 Tahun 2018, E. PP Nomor 10 Tahun 2019. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Permensos Nomor 10 Tahun 2017 diganti atau diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Soal yang berikutnya, Permensos Nomor 16 Tahun 2017 berisi aturan tentang A. Standar pelayanan minimal penyuluh sosial, B. SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, C. Pedoman kampung siaga bencana, D. Formasi jabatan fungsional penyuluh sosial, E. Formasi jabatan fungsional tertentu pada dinas sosial. Jawaban yang tepat, Permensos Nomor 16 Tahun 2017 berisi mengenai aturan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial. Soal yang berikutnya, Peraturan tentang restorasi sosial diatur di dalam A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, B. Permensos Nomor 22 Tahun 2002,
C. Permensos nomor 23 tahun 2001. D. Undang-Undang nomor 22 tahun 2017. E. Permensos nomor 22 tahun 2017. Ya, jawaban yang tepat, peraturan tentang restorasi sosial diatur di dalam Permensos nomor 22 tahun 2017. Soal yang berikutnya, Permensos nomor 20 tahun 2017 yaitu mengatur tentang A. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan prasarana lingkungan. B. Restorasi sosial. C. Program Keluarga Harapan. C. SN. Rehabilitasi sosial ODA. E. Tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Berisi aturan mengenai rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan prasarana lingkungan. Soal yang berikutnya, tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah A. Permensos nomor 6 tahun 2018. B. Permensos nomor 6 tahun 2017. C. Permensos nomor 6 tahun 2016. D. Permensos nomor 6 tahun 2015. E. Permensos nomor 6 tahun 2014. Ya, tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur di dalam Permensos nomor 6 tahun 2016. Soal yang berikutnya, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 berisi tentang A. Tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. B. Sistem jaminan nasional. Sistem jaminan sosial nasional. C. Rehabilitasi anak terlantar. D. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial. E. Jabatan fungsional penyuluh sosial dan angka kreditnya. Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 berisi mengenai sistem jaminan sosial nasional. Soal yang berikutnya, jabatan fungsional penyuluh sosial dan angka kreditnya diatur di dalam. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Permenpan nomor 6 tahun 2008. Soal berikutnya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 yaitu berisi tentang aturan A. Kesejahteraan sosial. B. Penyelenggaraan bantuan fakir miskin. C. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial. D. Kawasan rumah lanjut usia. E. Rehabilitasi anak-anak terlantar. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 berisi tentang kesejahteraan sosial. Soal yang berikutnya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu berisi aturan tentang, ya, jawaban yang tepat adalah D. Tentang perlindungan anak. Soal yang berikutnya, Pergub nomor 66 tahun 2012 berisi tentang aturan, ya, jawaban yang tepat adalah A. Tentang formasi jabatan fungsional penyuluh sosial. Soal yang berikutnya, PP nomor 63 tahun 2013 yaitu berisi tentang, ya, jawaban yang tepat adalah pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini dengan tema kompetensi teknis khusus bagi rekan-rekan yang mengikuti seleksi P3K di lingkungan Kementerian Sosial. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.